Selain seperti yang sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling, di dalam patrap samadhi mempraktekkan wahyu pancagaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, juga ada titik poin yang benang merahnya itu harus kepegang. Benang merahnya itu harus kita dapatkan. Karena jika tidak, mijilnya kita itu mijil angen-angen, mijil perasaan, atau mijil kira-kira. Tidak ada kepastiannya. Nah, agar supaya mijil kita itu adalah mijil pasti, bukan mijil angen-angen, bukan mijil rancangan, bukan mijil kira-kira, bukan mijil yang tidak meyakinkan, maka benang merah yang ada di setiap titik poin patrap samadhi ini harus kepegang, harus kita dapatkan. Di manakah letak titik poin ketika kita sedang melakukan patrap? Untuk yang sedang laku murni menuju suci, titik poin pertama ada di Palungguh Pambuka. Titik poin kedua ada di penyebutan asma mijil, dan poin yang ketiga itu ada di Palungguh Panutup. Sedangkan untuk letak titik poin bagi yang sedang laku suci menuju abadi, setelah berhasil menyelesaikan mankung atau gembleng, titik poin pertama ada di Palungguh Jati. Titik poin kedua ada di diam ketika bersamadhi. Titik poin ketiga ada di penyebutan asma ketika mijil. Dan poin yang keempat itu ada di Palungguh Panutup. Sebagai contoh, titik poin pertama bagi yang sedang laku murni menuju suci yaitu ada di Palungguh Pambuka. Palungguh Pambuka sabdanya sebagai berikut. Sedulur papatku lungguha ingkang prayuga, ragane arsa tentrem, sun sangoni basuki, kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Dibaca sembari menempelkan telapak tangan kanan ke dada sebelah kiri di mana terdapat detak jantung. Nah, sedangkan benang merahnya, letak benang merahnya itu ada di sedulur papatku lungguha ingkang prayuga. Ada di sabda ini. Jadi, ketika panjenengan melakukan Palungguh Pambuka, setelah bersabda sedulur papatku lungguha ingkang prayuga, kalau belum ketemu nyaman, tenang, plong, setidaknya itu ya, setidaknya. Kalau belum merasakan nyaman, belum merasakan tenang, belum merasakan plong, jangan dilanjutkan sabdanya. Ulang-ulang terus di sabda sedulur papatku lungguha ingkang prayuga. Efek daripada sedulur papat yang duduk, raga kita itu merasakan ketenangan, kenyamanan, atau enak, atau plong. Jadi, sabda sedulur papatku lungguha ingkang prayuga ini diulang-ulang terus sampai panjenengan merasakan nyaman dan tenang. Dengan berbagai cara,
Mungkin ketidaknyamanan itu bisa dikarenakan posisi duduk kita kurang tepat. Jadi sembari mengulang-ulang sabda itu sambil dicari posisi duduknya yang nyaman seperti apa. Gitu. Nah, kalau posisi duduk, posisi badan, posisi tangan, posisi kepala kok menurut panjenengan itu sudah tepat, tapi belum juga merasakan tenang, nyaman atau plong, berarti ada luput di situ. Ada luput, ya. Nah, untuk menebus luput tersebut, maka segera turunkan tangan ini. Tangannya diturunkan, tundukkan kepala, gunakan Wahyu Pancalaku. Seperti yang sudah saya jelaskan di dalam kunci The Power Level 1, kunci The Power Level 2, dan kunci The Power Level 3. Ya, tundukkan kepala, akui seluruh kesalahan-kesalahan, kebodohan-kebodohan, ketidaktahuan-ketidaktahuan yang selama ini kita lakukan. Nah, nanti akan didapat atau akan diperoleh plong, tenang, nyaman, atau enak tersebut. Nah, setelah enak, tidak perlu bersabda tentang palungguh panutup pambuka lagi, langsung lakukan patrap kunci, baca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, berlanjut ke patrap paweling, baca bacaan paweling 3 kali berturut-turut. Lah, ketika berubah atau merubah patrap paweling ke mijil, ini dibarengi dengan penyebutan asmo sejati. Ketika kita bersabda asmo sejati, ini benang merahnya harus kepegang. Artinya, jangan sekali-kali berlanjut ke sabda jeneng sira mijila kalau panjenengan tidak nyaman di sini, tidak terasa, tidak bisa menikmati rasanya tenang itu tadi, tidak bisa menikmati rasanya plong itu tadi. Jadi, ketika sabda jeneng sira mijila, kesadaran kita itu benar-benar bisa menikmati tenang itu tadi. Tenang yang tadi kita dapatkan sewaktu palungguh pambuka tadi. Nah, kalau kesadaran kita benar-benar bisa menikmati rasanya ketenangan itu setelah kunci dan paweling, baru kita boleh melanjutkan sabda mijil. Jeneng sira mijila, panjenengan ingsun kagungan karsa, dan seterusnya. Tapi jika di sini panjenengan hampa, ampang gitu ya, ampang, jangan lanjutkan sabda itu, ulang terus asmo sejati, terus ulangi di situ, bertahanlah di situ. Itu titik poin kedua. Lah, titik poin ketiga dalam laku murni menuju suci itu ada di palungguh panutup. Setelah proses, dan apapun itu prosesnya, jika tangan kanan belum bergerak secara otomatis palungguh sendiri, ini jangan dipaksa palungguh. Jangan dipaksa palungguh. Apapun yang terjadi jangan dipaksa palungguh. Selesaikan dulu prosesnya. Kalau prosesnya sudah selesai, tanpa kita kehendaki, tanpa kita paksa sekalipun, tangan kanan kita ini akan melakukan palungguh panutup secara otomatis. Nah, setelah tangan kita melakukan patrap palungguh secara otomatis, baru kita ikuti dengan sabda palungguh panutup. Bisa paham nggih? Tapi untuk yang manekung ikuti prosedur manekung loh ya. Untuk yang sedang manekung ikuti prosedur manekung atau prosedur gembleng. Ini saya sedang memberikan informasi tentang titik-titik poin yang benang merahnya harus kepegang, harus kita dapatkan bagi yang sedang laku murni menuju suci. Laku murni untuk pelaku laku murni menuju suci ini kan belum tentu sudah memiliki asmo. Ya. Ada yang masih menggunakan asmo sejati, belum asmo yang sesungguhnya. Nah, di sini harus klik gitu loh. Benang merahnya itu harus kepegang. Nah, tentang titik poin ini di dalam gembleng pun ada. Karena apa? Karena di dalam gembleng juga ada palungguh pambuka kan, ada palungguh panutup.
Ada mijil juga ketika di tahapan keempat atau ketiga. Nah, itu tekniknya seperti itu. Saya ulang, untuk yang sedang laku murni menuju suci, titik poin yang benang merahnya harus kita dapatkan, harus kepegang, itu ada di Palungguh Pambuka, ada di penyebutan asma mijil, dan ada di Palungguh Panutup. Di Palungguh Pambuka, benang merah tersebut ada di sabda sedulur papatku lungguha ingkang prayuga. Lah, ini di sini benang merahnya harus kepegang, harus kita dapatkan. Jadi kalau benang merahnya belum kepegang, belum kita dapatkan, jangan lanjutkan sabdanya. Jangan berlanjut ke sabda ragane arso tentrem sun sanguni basuki, itu jangan dulu di situ. Jadi benang merahnya harus kepegang dulu di situ. Benang merah yang saya maksud itu adalah rasa perasaan tenang, enak, nyaman, plong, itu benang merah yang saya maksud. Nah, ketika kita bersabda sedulur papatku lungguha ingkang prayuga, bisa tenang, bisa nyaman, bisa plong, bisa enak, bisa dilanjutkan ragane arsa tentrem sun sangoni basuki kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Sekali saja cukup. Karena apa? Karena kepegang kan, benang merahnya udah kepegang kan. Maksud daripada ini bisa dibaca berulang-ulang kali, itu maksudnya supaya benang merahnya kepegang. Nah, kalau sudah baru berlanjut ke patrap kunci, membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, berlanjut ke patrap paweling, kemudian membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut. Lah, ketika hendak merubah patrap paweling ke patrap mijil, ini dibarengi dengan penyebutan asma sejati. Jadi bersamaan dengan berubahnya tangan, asma sejati. Nah, ini kalau yang sudah klik ya, sudah ngerti, sudah paham apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, ketika merubah patrap paweling ke patrap mijil dengan bersabda asma sejati, ini sudah kepegang, benang merahnya sudah kepegang. Tapi kalau untuk pemula, ini kan butuh proses. Ada kalanya bisa langsung kepegang, ada kalanya tidak bisa langsung kepegang. Maksud daripada proses yang saya katakan itu adalah itu. Nah, ketika bersabda asma sejati, ampang, tidak bisa menikmati rasa tenang yang diperoleh di awal tadi. Lah, ini bisa diulang-ulang terus, asma sejati, terus asma sejati sampai kepegang benang merahnya. Ingat, benang merah yang saya maksud adalah rasa dan perasaan tenang, enak, plong, nyaman. Nah, setelah kepegang, dalam artian rasa nyaman, rasa dan perasaan enak, nyaman itu tadi dapat kita nikmati, baru kita lanjutkan jeneng siro mijilo dan seterusnya. Nah, setelah itu di sini ada tahapan proses. Setelah mijil, di sini ada tahapan proses. Dan apapun proses yang terjadi, kita cukup menikmati rasanya saja. Tidak perlu melakukan hal apapun. Kita cukup menikmati rasanya proses saja. Dan bagaimanapun prosesnya, jangan sekali-kali memaksakan diri untuk melakukan palungguh. Biarkan proses itu selesai. Karena jika proses itu belum selesai, nanti kalau melakukan patrap samadhi lagi, kita akan mengulangi proses yang belum selesai itu tadi. Kita akan mengulangi proses yang belum selesai tadi. Nah, agar tidak mengulang-ulang proses yang sama, maka berusahalah proses tersebut selesai sekali duduk. Nah, caranya menyelesaikan proses-proses tersebut, biarkan proses itu terjadi sampai tangan kanan kita bergerak secara otomatis melakukan patrap palungguh. Nah, kalau tangan kanan kita sudah bergerak secara otomatis melakukan patrap palungguh, berarti seluruh proses di saat duduk itu tadi selesai. Nah, baru kita ikuti dengan sabda palungguh panutup.
selesai. Nah, 3 titik poin di dalam laku murni menuju suci ini benar-benar harus kepegang. Sehingganya tiap kali kita mijil, itu mijil kita itu mijil pasti gitu loh. Mijil pasti, bukan mijil yang meragukan, bukan mijil kosong. Nggih. Itu untuk laku murni menuju suci. Nah, sedangkan untuk laku suci menuju abadi, titik poin pertama yang harus kepegang benang merahnya ada di Palungguh Jati. Jadi ketika kita melakukan patra palungguh dan bersabda Palungguh Jati, palungguh itu kan perintah ya. Jadi ketika kita bersabda sedulur papatku lungguho ingkang prayuga, berarti kita itu memerintah 4 anasir kita atau sedulur papat kita itu untuk duduk. Jadi kita harus dapat respon tentang mereka berempat yang sudah duduk ini tadi. Itu di laku murni. Nah, kalau di laku suci, ketika kita bersabda sedulur papat kalimo pancer kumpulo nunggal suci, ini juga perintah. Tapi perintah ini lebih tinggi. Artinya harus lebih pasti. Benang merahnya bisa kita pegang. Jadi setelah kita melakukan patra palungguh, kemudian bersabda atau memerintah Palungguh Jati yang bunyi sabdanya sedulur papat kalimo pancer kumpulo nunggal suci. Lah, kalau belum tenang, belum nyaman seperti yang saya uraikan tadi, itu jangan sekali-kali langsung ke kunci ya, jangan sekali-kali langsung patrap kunci, jangan. Ini harus klik dulu, Palungguh Jatinya ini harus klik dulu. Sama seperti Palungguh Pambuka di dalam laku murni menuju suci. Nah, nanti kalau Palungguh Jatinya ini tadi nggak klik, lah terus siapa yang kita perintah itu? Yang kita perjalankan untuk menuju ke cakra otak, yang kita perjalankan menuju ke cakra jantung, cakra kelamin, itu siapa? Lawang keempat-empatnya itu belum nunggal. Kalau benang merahnya belum kepegang, kalau rasa enaknya, rasa manunggalnya, rasa plongnya itu belum kepegang, berarti kan mereka berempat belum manunggal dengan suci. Belum kumpul dengan suci. Lah, kalau mereka berempat belum kumpul, belum manunggal dengan suci, lalu yang kita perjalankan menuju ke cakra otak, cakra jantung, cakra kelamin itu perasaan kita, bukan mereka berempat. Mereka berempat masih asik di tempatnya masing-masing. Nah, di titik poin ini Palungguh Jati harus berhasil terlebih dulu. Nggih paham nggih yang sedang laku suci menuju abadi, maksudnya yang sudah selesai gembleng, yang sudah selesai manekung, atau yang masih dalam manekung namun sudah sampai di tahapan patrap samadhi manunggal jati. Itu caranya seperti itu. Nah, sedangkan titik poin kedua di dalam laku suci menuju abadi itu ada di diamnya samadhi. Nah, karena ini adalah titik poin di dalam laku patra, maka semedi panjenengan, diamnya panjenengan itu panjenengan harus benar-benar bisa diam di situ ya. Panjenengan di situ harus benar-benar bisa diam. Kalau belum diam, usahakan jangan akhiri dulu semedi panjenengan. Karena nanti ketika panjenengan bersamadhi lagi, panjenengan akan mengalami seperti itu lagi. Akan mengalami kekalahan lagi. Jadi ketika bersamadhi, panjenengan belum bisa diam, usahakan jangan mengakhiri semedi. Karena jika diakhiri sebelum panjenengan bisa diam, berarti panjenengan di situ kalah. Nah, dengan kekalahan ini nanti ketika panjenengan samadhi lagi, panjenengan akan mengalami kekalahan-kekalahan yang sama. Nah, dengan ini terus kapan menangnya? Oke, ingat, diam itu adalah sikap ya. Diam itu adalah sikap. Diam yang dimaksud di sini adalah ketika sifat-sifat kita itu beraneka ragam itu tadi.
mengalami berbagai macam gejolak. Nah, sikap kita itu bisa diam apa ikut campur gitu. Ya. Ketika sifat kita bergejolak dengan berbagai macam aneka ragam tersebut, sikap kita itu bisa diam apa tidak, ikut campur apa tidak. Jadi diam itu bukan tubuh kita jublek seperti patung, bukan ya. Diam adalah penyikapan. Diam itu adalah sikap spiritual kita menghadapi sifat-sifat spiritual kita yang sedang mengalami itu dan lain sebagainya. Saya paham nggih? Titik poin ketiga bagi yang sedang laku suci menuju abadi adalah ada di penyebutan asma mijil. Lah, kalau yang sudah laku suci menuju abadi, berarti kan asma sejatinya sudah ada, sudah punya kan. Artinya ketika mijil, sabda yang keluar bukan asma sejati, melainkan sejatinya asma itu tadi. Yeah. Jadi ketika beralih dari patrap pauling ke patrap mijil, ini dibarengi dengan penyebutan asma sejati. Konto rupa atau konto warno. Untuk yang wanita, kanti rupi atau kanti warni. Lah, ketika penyebutan asma sejati ini kok ampang gitu loh. Ya, ampang, nggak ada respon, nggak ada apa-apa. Pokoknya nggak ada apa-apanya lah. Nah, ini jangan berlanjut jeneng sira mijilo. Ulang lagi terus, diulangi lagi. Tapi tangan tetap seperti ini. Hanya sabdanya yang diulang. Kanti warni. Terus diulang-ulang sambil digoyang. Gimana menurut jenengan gimana lah supaya rasa itu dapat dirasakan itu seperti apa? Tekniknya seperti apa itu munculkan. Nah, jenengan harus dapat apa namanya? Harus punya cengkok sendiri di situ. Nah, ketika panjenengan bersabda tentang asma sejati panjenengan itu harus punya apa namanya? Punya cengkok sendiri, tidak boleh niru di situ. Harus punya cengkok sendiri, harus punya ciri khas sendiri. Nah, caranya panjenengan agar bisa menikmati rasanya ketika bersabda konto rupo atau konto warno atau kanti rupi atau kanti warni itu jenengan munculkan sendiri cara jenengan gimana, apa dengan digoyang atau bagaimana atau dipetak-petak ke atau kata-katanya lebih diperbobot lagi gitu, monggo kersa jenengan. Yang penting ketika jeneng sira mijilo itu nggak hampa panjenengan itu, memang nggak hampa di situ. Ngerti ya maksud saya, ngerti ya? Nah, jadi silakan diulang-ulang di situ sampai dapat rasanya. Rasanya kalau berbentuk rasa. Nah, kalau berbentuk perasaan sampai dapat perasaannya itu sampai dapat. Kalau berbentuk capeknya itu nyampe dapat gitu loh. Atau ndak enaknya itu sampai dapat. Sampai dapat yang saya maksud itu jenengan bisa menikmati gitu loh. Satu misal sikonnya konto warno itu nggak enak gitu ya, rasanya itu nggak enak. Nah, rasa nggak enak ketika panjenengan bersabda konto warno atau konto rupo itu tadi, itu jenengan bisa menikmati. Jadi ketika panjenengan melanjutkan sabda mijil jeneng siro mijilo itu beneran gitu loh, ndak guyonan, ndak kosong, ndak palsu, ndak karangan jenengan. Paham nggih? Ya. Nah, jadi apa jeneng sira mijilo itu bukan lidah panjenengan gitu loh. Bukan lidah panjenengan. Jadi lidah panjenengan itu hanya memanggil saja konto rupo, hanya memanggil saja. Konto warno untuk yang wanita, kanti rupi, kanti warni itu hanya lidah panjenengan. Lidah panjenengan hanya berucap di situ. Nah, yang berucap jeneng sira mijilo itu konto warno sendiri, bukan karangan jenengan gitu. Sehingganya mijil panjenengan itu berbobot pasti. Oke. Nah, titik poin yang keempat ada di palungguh panutup.
Bagi yang sedang laku suci menuju abadi kan tidak membutuhkan proses. Ya. Bagi yang sedang laku murni, laku suci menuju abadi tidak membutuhkan proses. Dikarenakan di situ ada teknik menonaktifkan pikiran, menonaktifkan otak atau pikiran, menonaktifkan hati atau batin, menonaktifkan kelamin atau syahwat. Artinya di situ tidak butuh kita proses. Proses itu sudah tidak kita butuhkan lagi. Karena sebab itu setelah patrap mijil dan bersabda mijil ini selesai, kita menurunkan tangan di posisi yang nyaman. Senyaman apapun ketika melakukan palungguh panutup, nah di sini berarti klimaknya itu harus lebih pasti. Ya. Klimaknya itu harus lebih pasti. Satu misal tenang, tenangnya itu harus lebih, bukan hanya sekedar tenang. Nah kalau nyaman, nyamannya juga harus lebih. Nah untuk mengetahui itu seperti apa? Kita ulang-ulang. Satu misal kita sudah nyaman, selesai bersamadi dengan palungguh panutup, kita sebelum palungguh panutup kita kan sudah nyaman tuh. Katakanlah nyaman saya ini setengah. Katakanlah. Nah, ketika hendak menyudahi samadhi, kita lakukan patrap palungguh dan bersabda palungguh panutup. Ketika konto rupa atau konto warno atau kanti rupi, kanti warni bagi yang wanita, lungguho ingkang prayuga. Nah, ini lebih tenang lagi rasanya gitu. Lebih tenang dari yang tadi itu loh. Satu misal enak, berarti rasa enaknya itu lebih lagi dari itu. Nah, berarti itu palungguh panutupnya berhasil. Benang merah yang ada di palungguh panutup ini berhasil kita pegang. Nah, sehingganya selesai palungguh panutup, lungguho ingkang prayuga, ragane arsa tentrem, sun sangoni basuki, kalis ing sandikala, kanthi teguh rahayu slamet, bergeser dari tempat duduk ini, tenang ini bisa ke bawah. Enak ini bisa terbawa. Nah, tapi kalau palungguh panutupnya ini tadi enggak kepegang dengan benang merahnya ya, kliknya itu, klimaknya itu enggak kepegang, bergeser dari tempat duduk, ya wis kumat maneh gitu loh. Enggak kebawa. Hasil patrap samadhi itu tadi enggak terbawa. Ini titik poin penting di dalam laku patrap. Jadi kita harus menguasai itu. Nah, nanti kalau titik poin-poin yang ada di patrap samadhi ini bisa kita kuasai, suatu ketika panjenengan dalam kepentingan di tempat yang tidak mendukung untuk melakukan patrap dengan menggunakan titik-titik poin ini bisa jenengan. Gitu loh. Dengan menggunakan titik-titik poin yang sudah saya uraikan tadi, panjenengan bisa tanpa melakukan seperti ini, Karena apa? Karena sikonnya tidak mendukung. Seperti melakukan perjalanan di kendaraan, di kereta api, itu kan suasananya tidak mendukung untuk melakukan seperti ini. Lah, karena sudah menguasai titik-titik poinnya, nah kita gunakan titik-titik poin ini. Dan pasti itu bukan karangan perasaan kita, bukan perasaan kita. Karena apa? Karena rasanya kan udah hafal banget gitu. Udah hafal banget di situ. Nggih. Satu itu. Yang kedua, suatu ketika di saat panjenengan itu berkehendak, berkeinginan, nah untuk mewujudkan keinginan, untuk mewujudkan kehendak, lah itu titik poin itu yang harus panjenengan gunakan. Kesadaran yang ada di titik poin yang barusan saya sampaikan tadi, itu loh yang digunakan untuk mewujudkan apa yang panjenengan inginkan, apa yang panjenengan kehendaki. Ini penting, makanya panjenengan harus menguasai. Nggih. Nggak akan, saya jamin jenengan nggak akan mati. Bertahan di dalam proses untuk yang sedang laku murni ya, bertahan di proses nganti jungkir walik kayak model apa, ora bakal mati, jadi jangan takut. Wong itu hanya proses. Artinya jika tangan kanannya belum melakukan patra palungguh secara otomatis, jangan paksa palungguh, jangan. Biarkan proses itu selesai. Tak jamin tidak akan mati hanya dengan proses seperti itu. Capek juga itu hanya perasaan kita. Kalau
tangan kita secara otomatis melakukan patra palunggu, secapek apapun sembuh, selesai. Karena apa? Karena prosesnya selesai. Nah, kalau prosesnya tidak selesai, disebabkan kita paksa palunggu panutup sendiri, dikarenakan khawatir nanti wedang kopinya keburu adem, nanti patrap lagi, jenengan mengulangi itu lagi. Mengulangi itu, gitu. Nah, terus untuk yang sedang laku suci menuju abadi. Nah, kalau poin-poin ini tidak dikuasai, ya kita tidak bisa mewujudkan apa yang kita inginkan, mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kehendak kita. Itu kita tidak bisa mewujudkannya dengan apa? Untuk bisa mewujudkannya itu dengan kesadaran klik gitu loh. Dengan kesadaran klik. Nah, kalau titik-titik poin yang saya sampaikan tadi, jenengan tidak klik, lah terus bisa mengetahui kesadaran mana yang bisa digunakan untuk mewujudkan, kan tidak tahu, lah nggak tahu kliknya, nggak tahu kliknya. Ya, Bu. Jadi di titik-titik poin yang sudah saya sampaikan tadi, berhati-hati di situ, nggih. Berhati-hati. Jadi jangan langsam saja. Nah, kalau langsam saja kan berarti kita humor, tidak ada keseriusan di situ. Dikarenakan kita sedang laku, berarti kan harus serius di situ. Makanya kalau bahasa saya kan bersungguh-sungguh. Jadi jangan begitu duduk prak blak sedulur papat ko lungguh ingkang parayoga akan jangan seperti itu. Jenengan harus benar-benar klik di situ. Begitu juga ketika palungguh panutup, begitu juga ketika penyebutan asma mijil. Jadi jangan langsung asma sejati jeneng sira mijil. Apa yang dimijili? Yang dimijilkan apa? Kok enak temen asma sejati jeneng sira mijil. Oh, gampang sekali. Konto rupa, konto warna. Untuk yang wanita kanti rupi, kanti warni, jeneng sira mijil. Apa yang dimijilkan? Wong perasaan aja nggak tahu. Hati-hati, itu titik-titik poin yang benang merahnya harus kita pegang di situ. Karena apa? Karena nanti di dalam prakteknya, nah kesadaran seperti itu loh yang akan kita gunakan ketika kita praktek nantinya di lapangan. Ya. Nah, terus ketika penyebutan asma sejati itu tadi kepegang benang merahnya, satu misal kita memiliki karma buruk. Nah, proses kita di dalam samadhi ketika mijil itu tadi tidak ekstrim, tidak ngane-ngane. Ya. Betapapun buruknya karma kita, ketika proses pembersihannya itu terjadi, nah proses pembersihan itu yang terjadi itu tidak ekstrim, tidak ngane-ngane. Jadi wajar-wajar saja. Tapi kalau ketika memanggil asmo itu tadi seperti itu tadi ya, asmo sejati jeneng sira mijil, kalau karmanya buruk, oh sampean iso jungkel-jungkel ngono. Iya, bisa nyemedit-nyedit, bisa mopong-mopong kayak tak. Wah, artinya itu kan capek. Nah, karena itu akhirnya dikarang palung gue. Nah, wes menyerah aku wes. Nah, ini. Nah, karena tidak selesai, nanti ketika patrap lagi mengalami hal yang sama, karena itu belum selesai dan itu harus selesai. Gitu. Itu harus selesai. Jadi agar supaya setiap kali kita melakukan patrap samadhi itu adalah mengalami hal-hal yang baru, bukan mengulang-ulang yang sudah-sudah. Nah, ini harus selesai. Sekali duduk selesai, sekali duduk selesai, sekali duduk selesai. Akhirnya kita selalu dapat yang baru. Yang baru, yang baru, yang baru. Udah seperti itu.
Nah, setelah informasi ini sepertinya informasi yang sudah saya berikan terkait bekal untuk laku murni menuju suci dan laku suci menuju abadi, wah udah cukup dah dengan menguasai itu. Kan itu bekalnya kan udah saya berikan semua. Mulai dari tentang potensi diri, potensi jiwa, tentang asal usul diri, asal usul jiwa. Itu kan bekal itu ya. Ini bekal. Terus pemahaman tentang Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono dengan Tuhan, dengan Putra, itu kan bekal. Termasuk titik-titik poin yang barusan saya sampaikan itu adalah bekal laku bagi yang masih laku murni dan untuk yang sedang laku suci. Dan bekal itu saya rasa sudah komplit dan itu sudah lebih dari cukup. Kalau panjenengan mampu menerapkannya, mampu menguasainya, wah keren itu. Keren gitu ya, keren. Dan saya rasa kadangan kita malam ini saya cukupkan sampai di sini ya. Sekarang tinggal prakteknya. Nanti untuk yang gembleng juga praktekkan di situ ya, kuasai titik-titik poin itu. Soalnya yang bukan gembleng dan yang sedang gembleng juga poinnya kan sama, titiknya kan sama. Hanya saja berbeda berbeda ranah saja nggih, hanya berbeda ranahnya saja. Oke, cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semua. Tumben Pak Kardin delik.